Sekarang, hari ini saya benar-benar diberkati oleh pujian penyembahan. Dari awal saya terus berbahasa roh. Ya, karena saya percaya dan saya merasakan hadirat Tuhan sangat kuat sekali. Ya, tadi saya senang kalau kita bisa tidak hanya tes agak saudara coba agak kencang dikit. Saya senang kalau saudara tidak hanya di gereja saja menyembah, menyanyi, tetapi sediakan waktu setiap hari. Coba kurang kencang sedikit monitornya. Jadi kita saudara jangan hanya di gereja 2 jam menyembah saja atau memuji Tuhan. Tapi kita usahakan, lakukan, ambil waktu minimal setengah jam kita nyanyi untuk Tuhan. Supaya kita dikuatkan dalam menghadapi segala pencobaan-pencobaan, segala masalah-masalah hidup kita. Dan saudara, hari ini ada kedatangan Hewan Esel Imanto Nugroho, ponakan Ibu Ida Nugroho, ya kan? Dari Semarang, ya. Dia dokter hewan Nugroho, ya. Jadi kalau saudara sakit, saya datang ke dia. Suntik. Maksudnya hewannya yang sakit, bukan saudara, ya. Hari ini saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya. Kalau bagi orang nggak percaya, nggak masalah, nggak ada artinya. Ya. Benar, kalau kita bukan orang percaya, nggak ada artinya. Naik surga, Yesus naik turun itu nggak ada artinya. Tapi ada artinya dan sangat berarti bagi kita yang percaya. Ya. Kita ada lihat ada 5 event yang Yesus alami. Yang pertama, datang ke dunia sebagai apa? Bayi, memberitakan keselamatan, menjadi juru selamat. Ya kan, dia mengajar murid-muridnya, mengajar kita semua, mengajar untuk menyembuhkan, untuk orang mati. Dia mengajar terus dengan banyak mujizat dan tanda. Dan akhirnya Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Yesus selalu mengajar kerajaan Allah selama dia ministry di bumi ini, ya kan? Dan akhirnya untuk mengakhiri ministrinya di bumi ini sebagai manusia, anak manusia, dia mati, ya, disalib, dan dia di hari ketiga bangkit dari kuburnya. Terus apa saudara? Dia tidak hanya bangkit, tapi dia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada 500 murid-muridnya, termasuk rasul. Dia menampakkan dirinya, kan? Dan dia naik ke surga, dan dia berjanji akan datang kembali. Saat naik ke surga, Yesus tidak selesai ministry di bumi, yes. Tapi Yesus ke surga, dia punya ministry lain. Pelayanan lain. Atas nama kita umat manusia, dia melayani kita di surga. Dan dia memberikan nolong Roh Kudus, ya kan? Jadi kita akan bahas mengenai Roh Kudus minggu depan, ya. Roh Kudus dan Roh Allah. Dan kita menjadikan kita lahir baru. Dan menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Dan kita punya identitas anak-anak Allah. Dan tidak hanya itu saja. Dengan Roh Kudus kita diperlengkapi oleh perlengkapan senjata Allah, ya kan? Itu firman Tuhan, ya kan? Kita punya identitas anak Allah, lahir baru, dan dia diperlengkapi. Kita punya kita sampai rapture nanti. Banyak orang Kristen nggak tahu, ya kan? Mereka hanya percaya Tuhan saja. Tapi saudara, kita sudah diselamatkan, yes, kan? Tapi kita belum sampai ke surga. Kita masih di bumi, dan di bumi banyak iblis, roh-roh jahat yang menggoyang kita, menarik kita keluar dari Tuhan, iman kita supaya rontok, kita nggak ikut rapture. Ya. Jadi saudara, hari ini saya akan fokus kepada kenaikan apa yang Yesus lakukan untuk kita, ya, selama dia di surga. Dia nggak nganggur, saudara. Tetap bekerja untuk kita, berdoa untuk kita, dan dia tetap menanti kita jadi imam agung kita. Tapi kita di dunia ini kadang-kadang nggak tahu diri, ya kan? Udah lahir ke dunia, menderita, disalib, bangkit, dan naik ke surga, masih bekerja untuk kita. Tapi kita tidak tahu. Kita yang ibadah seenaknya sendiri. Ya, lihat ya saudara. Klik pun nggak bisa. Pak klik deh. Pointernya mana? Oke. Kisah para Rasul 1 ayat 11 dan firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke atas." Ini Yesus berjanji bahwa dia akan kembali naik ke surga, dan dia akan kembali lagi seperti yang dia naik. Ya. 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaannya. Ini bahasa Inggrisnya lebih cocok nih ya. Here is the great mystery of our religion. Ibadah kita, agama kita, itu ada misteri, rahasia yang besar. The great mystery of our religion. Rahasia sangat besar. Misteri kerajaan Allah. Ada pada kita. Christ came as a human. The Spirit proved that he pleased God. Di sini nggak ada kan? Roh membuktikan, Roh Kudus, bahwa Yesus selama di dunia, pelayanan di dunia, itu pleasing God. Menyenangkan hati Tuhan. Nah kita gimana? Apakah kita juga menyenangkan hati Tuhan? Jangan sampai kita ibadah terpaksa loh saudara. Kita mendukakan hati Roh Kudus. Kalau kita ibadah terpaksa, ibadah kayak nggak tahan, ibadah kayaknya pengen pulang, ibadah ngantuk, itu main HP, itu kita mikirkan nanti kemana. Oh makan itu Szechuan enak tuh, waktu makan di taman anggrek, jangan. Kita mikirnya udah keharuan. Itu kita nggak menyukakan hati Tuhan. Itu kita belum ada kingdom of God. Kingdom of God is about the pleasing God. Not about the thinking, about eating, but pleasing God. And sukacita, joyful, ya, and peace from Holy Spirit. Dan sekali bahwa kita yang Yesus pun menyenangkan hati Tuhan. And he was seen by angel. Dia dilihat oleh malaikat. Christ was preached to the nation. People in this world put their faith in him. And he was taken up to glory. Yesus naik ke surga. Selama dia hidup, dia menyenangkan hati Tuhan. Berapa banyak saudara dalam seminggu ketemu Tuhan? 2 jam Pak, setiap minggu Pak. Kurang saudara, kurang. Gereja itu hanya pertemuan orang percaya untuk memuji, menyembah, dan dikuatkan oleh firman. Tapi bagaimana seharian kita? Kalau kita nggak menunjukkan hati Tuhan, kita nggak bisa saudara. Hidup kita lemah. Yesus menyenangkan Tuhan. Roh Kudus membuktikan, Roh Allah. Please God, ya saudara. Jadi kita lihat ini pembukaan firman-Nya ya. Apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi orang percaya? Yang pertama, kenaikan Yesus membuat kehadiran Tuhan menjadi nyata kepada semua orang. Ini salah nih, nyata semua orang. Nyata kepada semua orang. Ya, jadi dikatakan bahwa kenaikan Yesus membuat kehadiran Tuhan jadi nyata kepada semua orang. Bagi semua orang. Kalau Yesus itu masih hidup, dia nyata bagi orang Yahudi, nyata di Israel, nyata di Yerusalem, nyata di Nazaret, nyata di Galilea. Dia di Galilea, di Nazaret tidak ada di sini, nggak ada di mana-mana. Karena dia hanya Yesus adalah anak manusia, manusia di mana dia berada dia nggak mau hadir. Tapi dengan naikannya Yesus, dia menjadi nyata bagi semua kehadirannya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak tetap percaya padaku. Yesus pergi. Yesus menginjil. Membuat mujizat. Yang banyak sekali yang spektakuler yang manusia tidak bisa lakukan. Tapi mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya kan? Yesus keras nih. Aku pergi. Ya, aku bukan udah capek nih. Udah aku nasihati orang-orang nih. Pada tidak mau percaya padaku. Dia pergi supaya Roh Kudus turun
ke atas semua orang. Tidak hanya orang Yahudi, nggak hanya orang Israel, ke semua orang. Termasuk kita semua. Apa tugasnya? Menginsafkan kita. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak insaf, dan kita dosa masuk neraka. Baik Tuhan, baik. Dia sudah naik ke surga, mikirkan kita terus. Di dunia mikirkan kita terus. Menderita, mikirkan kita terus. Mati, mikirkan kita terus. Bangkit, mikirkan kita terus. Naik ke surga, masih mikirkan kita. Tapi kita yang hidup di dunia, yang sudah terima anugerah keselamatan, kita tidak pernah memikirkan Yesus. Pikirkan keuangan, income, gaji, hobi, teman, apalagi pikirkan YouTube, berapa like-nya, like-nya naik 100 nih. View-nya berapa view-nya? Kita mikirkan online terus, diri sendiri semua. Tapi pernah nggak kita mikirkan Yesus? Gitu kan? Yesus memikirkan kita, masih mikir, aku kirim rohku, Roh Kudusku, supaya mereka insaf. Masih mikir supaya kita insaf, supaya kita sadar akan dosa, supaya kita masuk ke surga, rapture, ya kan? Kisah Para Rasul 1:8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Dan ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yesus naik itu bukan sekedar secara diam-diam. Naik disaksikan oleh banyak orang. Maka kalau orang lain yang bukan seiman dengan kita mengatakan Yesus nggak naik, itu keliru. Sebab ada bukti 500 orang dia menyampaikan dirinya, itu aku udah bangkit nih. Dan dia membawa rasul-rasulnya dan murid yang lain, pasti dia naik di Bukit Zaitun, dia terangkat surga pelan-pelan sampai orang bikin atap gini, Yesus naik. Sampai bengong semua. Sampai dua bilang, jangan kaget. Nanti dia akan naik, akan hadir lagi, ya kan? Saudara, kita harus tahu ya bahwa Yesus baik pada kita, dia naik dan kita ada Roh Kudus turun dan kita diberi kuasa. Kalau Yesus tidak naik, saat ini kita di sini di Indonesia, Jakarta, kita tidak punya kuasa Roh Kudus. Karena Yesus di Yerusalem, di mana? Di Israel. Maka dia naik dan dia turun. Maka kenaikan Yesus membuat kehadiran Tuhan menjadi nyata bagi semua orang. Bagi bukan kurang ya. Semua orang ya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada aku. Sebab aku pergi ke Bapa. Yesus pergi ke Bapa, berikan roh kuasa, Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan lebih besar dari Tuhan. Ya, jadi kita punya kuasa untuk mengatasi segala serangan-serangan iblis. Ya, sebab musuh kita bukan tetangga kita, bukan orang sebelah kita, tapi iblis yang mengacaukan kita supaya kita jatuh dalam dosa lagi dan tidak masuk ke surga. Tapi Tuhan baik sekali, dia memberikan kuasa karena dia pergi kepada Bapa. Ya. Jadi itu ya, yang pertama. Yang kedua, kenaikan Yesus membuat karya penebusan menjadi selesai secara lengkap. Jadi Yesus sudah menebus, ya, Yesus sudah dipaku, ya, ditusuk lambungnya, dan dia begitu bangkit, dia membuktikan bahwa saya selesai menebus dengan darahku. Sampai muridnya pun nggak percaya. Sekali-kali kalau aku tidak melihat lubang bekas paku atau bekas tombak di lambungnya, aku tidak akan percaya. Siapa namanya? Thomas, ya, jangan sampai bilang Petrus ya, Thomas. Ya. Jadi dia bilang, muridnya pun nggak percaya. Yesus bangkit nggak percaya semua, dia takut semua, ya kan? Terus dia bilang, kalau aku udah lihat sendiri bukti lubang paku itu, saya nggak percaya. Dia 40 hari menunjukkan kepada murid-muridnya, ini aku sudah selesai nih. Udah ada lubang paku, udah lambung, tunjukkanlah jarimu. Lah, itu dilakukan Yesus. Dia menyerahkan atau membuktikan, menyelesaikan pekerjaan yang Bapa lakukan, dipersembahkan kepada Bapaknya. Lihat nih, Wahyu 5:6. Maka aku melihat di tengah-tengah keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu seperti seekor anak domba, seperti apa? Telah disembelih. Yesus naik ke surga seperti anak domba yang telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Jadi Yesus membuktikan, Bapak, ini aku sudah selesai, sudah disembelih darah Yesus, darah Yesus disembelih. Jadi Yesus pun ketika selesai, dia naik ke surga kepada Bapaknya, dijelaskan banyak tua-tua, membuktikan bahwa tugas yang Bapak berikan, aku menjadi tebusan anak domba yang disembelih, sudah selesai. Ya, lengkap sudah, selesai semua. Ya, jadi itulah kita orang nggak tahu ini. Padahal Yesus memang ke surga untuk membuktikan, untuk menyelesaikan laporan kepada Bapaknya. Bahwa aku sudah menyelesaikan apa yang Bapak perintahkan. Menjadi tebusan, sembelihan. Yang ketiga, kenaikan Yesus membebaskan tawanan-tawanan. Ya. Yesus naik, membawa tawanan-tawanan. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Ya. Jadi Yesus waktu mati, ya kan, dia turun ke bumi, ke alam maut, alam mati, ya kan, alam maut ada seperti Ishak yang anaknya yang bilang mau diterkam apa? Yakub yang anaknya bilang, "Pah, anak kamu dimakan harimau kan, singa kan? Apakah aku yang ubanan ini harus turun ke dunia orang mati?" Jadi Yesus turun ke dunia orang mati 3 hari itu, menginjil kepada orang-orang zaman Nuh dan mungkin zaman perjanjian lama, untuk menginjil bahwa aku telah menang, aku telah mengalahkan kematian, aku telah disalib menebus dosa-dosa manusia. Dia pergi ke alam orang mati, alam maut, untuk menginjil di sana, ya kan? Dan ada yang percaya dan kita tidak tahu, dan itu jelas sekali ketika dia menginjil dan dia bangkit, semua yang mati pun dibangkitkan dan naik bersama Yesus dan dipersembahkan. Itu tawanan-tawanan, ya kan? Yesus membebaskan tawanan-tawanan. Karena jelas sekali ada berkata, tanpa melalui Yesus, tanpa melalui darah penebusan, tanpa melalui darah anak domba, tidak ada satupun orang yang diselamatkan. Perjanjian lama nggak ada darah Yesus. Dia ketahan di alam maut, di alam mati, ya di dunia maut, ya kan? Maka Yesus begitu mati dengan darah anak domba, maka dia datang ke dunia orang mati untuk menyelamatkan mereka. Ini aku sudah selesai. Percaya enggak? Dan ternyata mereka percaya, dibawa kepada Bapak di surga. Jadi di surga itu ada meeting. Yesus naik ke surga, meeting dulu. Ini Bapak, ini juga tawanan-tawanan zaman dulu yang belum ditebus oleh darah anak domba. Jelas sekali karena darah harus ada untuk keselamatan. Dibawa semua. Ya seperti juga Bang Musa kan, dia membebaskan tawanan bangsa Israel, membebaskan bangsa dari tanah Mesir, dari Firaun. Dengan apa juga kan? Dan dibawa untuk dibawa ke tanah Kanaan, tapi dia masih di padang gurun ya, masih banyak dosa-dosa yang akhirnya nggak sampai. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia selesai mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di belah kanan Bapa. Dia anak domba disembelih dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, ya kan? Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Yesus sudah menang, Yesus mati, dan kuasa di dunia dan di bumi dan di surga ada pada Yesus. Dan itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi kita harus percaya sekali saudara bahwa Yesus telah menebusnya ya. Kolose 2:14-15, dengan menghapuskan suatu hutang yang boleh ketentuan-ketentuan hukum, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ini itu ditiadakan dengan memakukannya pada salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah memakukan utang dosa kita di kayu salib. Ya kan? Yesus tebus dosa kita bukan dengan emas, ya. Bukan dengan perak, bukan dengan permata membayar, tapi dengan darahnya. Dan darahnya itu melucuti semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum. Jadi saudara, secara nyata kita sudah menang, saudara. Kita punya kuasa untuk melucuti roh-roh jahat. Tapi kita selalu takut akan setan. Kita digoncang-goncang setan dan kita kalah, saudara. Hidup kita seringkali kalah karena kita nggak tahu kebenaran arti kematian Yesus dan kenaikannya. Kita jelas sekali dilucuti dosa-dosa kita, hutang kita. Kita tuh kayak
digadaikan ya, digadaikan di pengadilan iblis, kegelapan. Yesus memberikan nyawanya, nih aku ya, ini tebusanku nih, lepaskan semua. Yesus menebus, saudara. Ya. Lihat nih, mereka menjadi tontonan umum. Waktu Yesus disalib, Yesus juga menjadi tontonan banyak orang. Disalib, dicemooh, ditonton banyak orang. Kalau kau anak Allah, turun dari salib. Kalau kau anak Allah, bebaskan diri sendiri. Ditonton banyak orang. Sekali Yesus naik ke surga, gantian. Setannya jadi tontonan. Ya. Jadi kita harus benar-benar jangan takut, jangan khawatir menghadapi segala yang kita hadapi, saudara. Maka saudara, kita harus benar-benar hidup dengan benar secara baca firman Tuhan, berdoa senantiasa, maka kita tidak dikalahkan. 4. Kenaikan Yesus menjadi pengantara antara Allah dan kita. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia mati, dia bangkit naik ke surga, dia duduk sebelah kanan Allah, dia sebagai imam agung, imam besar, dia masih menjadi pengantara bagi kita, berdoa untuk kita, memikirkan kita. Ya. Dia masih menunggu kita untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kan? Ibrani 8 ayat 1-4. Ini segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Yesus masih melayani, ya, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan manusia. Yesus masih menjadi imam besar, ya, masih melayani di tempat kudus untuk kita, saudara, pengantara. Maka ketika kau bertobat, ya kan, misalnya Andre, Tuhan berdoa, Bapak Andre bikin bertobat, dia berdoa untuk Andre dan menjamah Andre, dan dia menunggu Andre bertobat. Ketika Andre bertobat, itu asap apa lagi. Jadi Tuhan itu masih memikirkan kita. Dia di surga, hatinya di dunia, saudara. Pada kita semua maksudnya kan. Dia masih menunggu jumlah yang sampai lengkap. Dan dia akan datang kembali. Masih datang lagi menjemput kita. Baiknya kayak apa, saudara? Baiknya kayak pada saya sedih, saudara. Banyak kalau orang itu ibadah tuh nggak serius. Ya. Saya lihat, bahkan saya banyak lihat YouTube, ya, bagaimana orang yang tertinggal nanti banyak banget. Yang tertinggal banyak. Kenapa? Mereka tidak menghiraukan dan mereka semua mengabaikan ibadah. Ibadah sudah jarang lagi yang ada yang tulus, jarang sekali. Ya kan? Apalagi gereja-gereja. Gereja-gereja. Seringkali saya lihat dia tidak berkhotbah tentang kenaikan Yesus dalam arti akan ada pengangkatan. Ya, dipikir oh dia masih lama, tadinya masih lama. Masih ribuan tahun. Padahal sudah sangat dekat sekali. Yesus berkata apa? Bahwa tandanya perang, ya, kerajaan dan kerajaan, bangsa dan bangsa terjadi gempa bumi dan kelaparan di beberapa tempat, di banyak tempat. Di banyak tempat, artinya tidak di semua tempat. Kita tidak harus nunggu di semua tempat ada perang, tidak harus nunggu di semua tempat ada kelaparan, tidak harus nunggu di tempat ada bencana alam. Dikatakan di banyak tempat. Di sini banyak tempat perang. Timur Tengah banyak negara perang, banyak kelaparan. Jadi jelas sekali tidak menunggu semua seluruh dunia itu kelaparan, ya kan, perang, tidak. Dan sudah sangat dekat. Maka kita belajar Alkitab tahu berkata itu. Saya perhatikan lagi, oh nunggu dunia perang di dunia ketiga. Ternyata saya cek lagi, di banyak tempat terjadi perang, gempa bumi, kelaparan. Jangan dipikir, oh Indonesia aman pak, nggak ada gempa. Oh Indonesia aman pak, gempanya hanya kecil-kecil. Oh aman, nggak ada perang. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan datang segera. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Yesus perlu memberikan sesuatu untuk dipersembahkan, yaitu
dirinya sendiri sebagai anak domba. Dia mempersembahkan dirinya, korbannya tak bercela, tak bernoda, dipersembahkan. Maka saudara kita kalau mempersembahkan korban, sapi yang jantan, kambing domba yang jantan, yang tidak bercacat celah. Kalau ada kupingnya yang putus atau kakinya pincang, tidak diterima, tidak dipakai untuk persembahan. Kalau saudara kita pun percaya untuk Allah, untuk Tuhan pun yang terbaik, yang tidak cacat celah. Ya kan? Yesus pun tahu bahwa dia nggak berdosa, nggak cacat celah, maka dia memberikan korban yang tidak bernoda, dipersembahkan, itu dirinya sendiri. Sebab manusia tidak bisa. Manusia semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Imam, ya. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi, saudara, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri untuk kita. Ya, kita sungguh senang ya kalau Yesus di surga masih menjadi pengantara bagi kita. Dia menunggu kita bertobat. Jangan dikira saudara ke gereja masuk surga. No, tidak. Saudara sudah selamat, yes. Percaya Yesus baptis, yes. Tapi kita masih di dunia. Masih banyak kemungkinan kita berbuat dosa. Masih banyak kemungkinan kita melakukan kejahatan. Masih ada kemungkinan kita berbohong, berdusta. Yang enggak semua. Nafsu dunia, nafsu macam-macam. Belum ada jaminan bahwa kita sudah lengkap diselamatkan. Kita baru awal. Dibaptis itu awal. Kita masih selamat, yes. Tapi kita hidupnya gimana? Kalau hidup kita nggak dipimpin Roh Kudus, kita nggak sampai ke surga. Maka Roh Kudus harus turun. Memimpin kita. Penuh kasih, kesabaran, sukacita, dan sejahtera, kelemah lembutan. Semua ada buah-buah Roh Kudus. Yang melingkupi kita. Kalau kita masih sering berantem, sering berbohong, mencuri, ya kan, membenci, menyerang, menjelekkan orang lain, itu saudara, saya yakin saudara belum selamat. Seperti Musa diperintahkan untuk menebus tawanan dari Mesir ya, ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah perjanjian. Apakah mereka selamat semua? Tidak. 12 suku dibebaskan dari Mesir, ya. Tetapi di tengah perjalanan padang gurun hanya 10 suku yang lahir di Mesir semua mati. Hanya 2 suku yang lahir di Mesir semua masuk Kanaan. Kenapa? Karena di tengah perjalanan Tuhan menguji. Tuhan menguji sebelum masuk ke Kanaan, sebelum masuk ke surga, Tuhan menguji umatnya. Di tanah Mesir lapar ngomel, kasih mana haus ngomel, kasih air minta daging, ya, minta roti dikasih roti, bosan minta daging kasih daging, air dikasih, emas dikasih, semua dikasih, kesehatan dikasih, 40 tahun kakinya nggak bengkak, 40 tahun pakaiannya nggak rusak, 40 tahun batunya nggak rusak, dan tidak ada bengkak di kakinya, 40 tahun dipelihara, tapi masih ngomel terus. Kita tidak boleh ngomel. Hidup susah, jangan ngomel. Ya. Gak punya uang, jangan ngomel. Kita sukacita kalau banyak uang, gajian, ya kan, awal bulan, ya kan, senang, bonus senang, naik gaji senang, ya kan. Tapi bagaimana kalau kita nggak ada uang, di PHK, nggak ada job? Nah, senang nggak itu, saudara? Nah, itulah masalahnya. Maka Tuhan menguji kita sebelum kita diangkat ke surga, diuji kita masuk ke dunia ini adalah padang gurun yang dikuasai oleh iblis. Dan kita kalau nggak hati-hati, nggak peka akan Tuhan, nggak hidup di Roh Kudus, kita akan jatuh dan nggak sampai kita akan menjadi kita akan termasuk di antara 10 suku yang nggak masuk itu, saudara. Surga itu gratis, tapi tidak gampang. Pendeta pun juga nggak jamin masuk surga. Enggak. Pada akhir zaman nanti bilang, Tuhan, oh nggak bisa. Yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan, loh aku sudah berkhotbah loh. Udah bikin mujizat demi namamu, sembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu. Aku nggak kenal engkau. Bayangkan, pendeta-pendeta nanti kalau di surga, aku nggak kenal engkau. Kalau dia tujuan buat gereja,
hanya untuk memperkaya diri. Begitu banyak jemaat bikin cabang, tapi nggak pernah memberitakan akhir dari hidup manusia. Revelation, pewahyuan. Nanti kamu masuk tribulasi loh kalau nggak sungguh-sungguh. Kalau kamu sungguh diangkat Tuhan, Yesus naik ke surga, kasih kita tempat. Tidak sama sekali, jarang sekali. Kalau sampai demikian saudara, nanti di gereja-gereja banyak yang tidak masuk ke surga. Karena dia tidak ada pengharapan di dunia yang baru. Saya selalu berdoa, Tuhan, datanglah segera. Aku kepingin diangkat cepat-cepat. Aku kepingin masuk ke surga cepat-cepat. Aku kepingin ketemu Engkau cepat-cepat. Pak Budi mau mati. Ya nggak apa-apa kalau mati dalam Tuhan. Apa kata Paulus? Mati adalah keuntungan. Tapi kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita matinya menjadi malapetaka ya. Jadi kita harus benar-benar percaya Yesus menunggu kita untuk bertobat ya. Yohanes 1:2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk semua atau dosa seluruh dunia. Yesus pengantara kita. Dia berkata, kalau kamu berdosa, cepat-cepat bertobat. Mumpung aku masih jadi pengantara nih. Aku masih jadi pengantara. Aku masih jadi imam agung. Aku masih berdiri di mezbah. Masih mempersembahkan darahku pada Bapa di surga. Kalau kita nggak bertobat, nanti Yesus sudah selesai. Dia menanggalkan jubah imamnya. Dia menjadi raja yang akan turun ke dunia. Dia akan memisahkan. Yang percaya pada Tuhan, yang bertobat, dia akan diangkat rapture. Tapi yang nggak bertobat ditinggal di bumi untuk terima hukuman siksaan yang mengerikan. Kalau sudah ditinggal, nggak terangkat ke surga, saudara mau bertobat terlambat. Tuhan, aku bertobat, silakan. Kamu tebus hidup kamu dengan nyawamu sendiri. Sekarang kita enak percaya Yesus mati untuk kita, naik untuk kita. Tapi kalau masuk masa tribulasi, masuk masa antikristus, kita akan disiksa habis-habisan. Kamu sangkal Tuhan atau aku sembelih, atau aku rebus, atau aku bakar. Tembak mah enak. Dibakar, direbus, digoreng, ada kan di Bible, direbus. Kalau kamu nyangkal Tuhan, ya kan, aman. Kamu mau selamat, ya udah, tebus sendiri. Tapi sekarang enak, kita enak-enakan, nggak mau bertobat. Nah, sudah, akhirnya naik sendiri ke surga bersama kita yang percaya. Ya, maka saat ini Yesus masih udah mungkin waktunya mau habis ya. Ini pasir-pasir kalau kita tetap ngotot, tidak mau bertobat, tidak berbalik, masih hidupnya duniawi, masih ngomong yang nggak benar, masih mencuri, masih berbohong, saudara akan masuk masa yang sangat mengerikan. Ya, maka kita bertobat ya. Dan kalau kita berdoa, dan kita berdoa, Yesus pengantara kita. Kita berdoa, Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Yesus di surga mempersembahkan dupa yang harum bagi Bapaknya. Ya kan? Enak kan? Maka Andri saya ajar untuk selalu berdoa, minta ampun, ya kan, buat Tuhan. Dan Andri menjadi orang yang baik sekarang ya. Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ingat, Yesus pengantara. Dia kalau kita menyangkal, dia juga bilang, Bapak, aku akan menyangkal dia. Nggak kenal dia. Aku nggak kenal engkau. Hai pembuat kejahatan. Kalau kita mengakui Yesus, kadang-kadang susah saudara ya. Kita hidup minoritas di sini. Kalau kita berjalan dengan saudara yang berlainan agama atau yang nggak seiman, kita bisa menyangkal Yesus loh. Misalnya paling simpel lah, kita kalau makan bersama orang-orang nggak seiman, kita doa nggak? Doa nggak? Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini, berkati khususkan gitu nggak? Coba, kalau kita makan di warteg kurang keren ya. Makan di rumah makan Padang yang rame itu, Timbang Raya, banyak orang yang gak seiman kan? Kalau saudara kira-kira sebelahnya, kanan kirinya orang gak seiman, apakah saudara berdoa?
Ya teman-teman aja juga sama. Ya kan, tadi kalau kita sama teman-teman makan bareng, kalau kita nggak pernah kenalkan Yesus, kita makan nggak berdoa, itu namanya kita menyangkal Yesus. Kalau kita mati, yang mau bapak, aku gak kenal dia. Loh, dia ngaku dia kenal kau loh. Enggak, gak kenal dia. Jangan sampai kita berkhotbah, melayani musik, pelayanan di gereja, duduk di gereja, jangan sampai akhirnya kita dikatakan, aku gak kenal kau. Karena engkau di dunia gak pernah mengakui aku. Di hadapan teman-temanmu, di hadapan bosmu, di hadapan ya orang-orang semua nggak mengakui. Maka kita harus mengakui Yesus. Berapa kali saya ketemu orang-orang yang berlawanan agama, bukan seiman sama saya kenalkan Yesus. Saya tanya dulu, kamu kalau mati kira-kira masuk mana? Masuk surga, Pak. Dasarnya apa? Saya baik, saya nggak pernah berantem, Pak. Saya amalnya gede, Pak. Amal saudara nggak bisa bawa ke apa? Kalau amal gede seberapa? Adalah orang-orang konglomerat, koruptor, pejabat yang korupsi, amalnya besar lagi, miliaran. Saudara apa? Ya saya mah 2 juta, Pak. Itu mah kecil. Ya kan kalau dasarnya amal, kamu kalah sama mereka, kamu nggak masuk surga juga akan kalah. Oh saya besar, Pak, nggak bisa. Saya kenalkan kalau dasarnya amal nggak masuk surga, ya kan? Koruptor, ya kan? Perampok, ya kan? Orang yang jahat, orang kaya-kaya, konglomerat, semua masuk surga. Ada amalnya besar. Gak bisa, surga nggak bisa dibayar dengan emas. Berapa triliun kekayaan saudara? Berapa puluh miliar? Gak bisa nebus. Hanya dengan darah Yesus. Maka enak-enak yang kita nggak punya duit, tapi imannya besar. Enak lagi, banyak uang, iman besar. Ya kan? Jadi lebih baik kita nggak punya uang, ya, tapi kita imannya besar, ya kan? Daripada kita banyak uang, kita tidak kenal Yesus, tidak dikenal Yesus, karena apa? Mengandalkan kekayaannya. Kita kalau kaya, kita nggak butuh Tuhan. Banyak orang kaya tidak mengandalkan Tuhan. Apa punya gereja? Kadang-kadang gereja ada enggak? Kadang-kadang percaya ada enggak? Kan andalkan sama dokter. Karena apa? Orang kaya kok. Atau ke Singapura, ya kan? Diare ke Amerika, ya kan? Keren kan? Apalagi, ya kan? Sakit-sakit sedikit udah ke Jerman, Jepang, Korea. Itu orang kaya. Kalau saya sakit, saya berdoa terus, saudara. Berdoa terus. Tuhan, aku tidak mau ke dokter. Makanya saya pernah cerita di sini kan, petugas asuransi, stres sama saya. Saya nggak mau, Bapak sakit gimana? Ya sudah doa. Kalau nggak sembuh, dapat sakit, nggak usah. Berarti aku harus mati. Ya mati aja nggak apa-apa. Loh, Bapak oh gitu? Iya. Saya tidak mau ke dokter. Kalau saya mati, ya sudah. Emang kamu ke dokter sembuh nggak mati-mati? Uangnya bisa nyambung umur? Nggak bisa. Uang kita nggak bisa nyambung umur. Sekaya apapun kau cuma mati. Lebih baik kita mati muda dalam iman. Kata Paulus apa? Aku senang mati ketemu Yesus sekarang. Tapi kalau aku nggak mati masih berguna ke Tuhan. Mana yang aku pilih? Aku nggak tahu. Dia bilang mati bagi keuntungan. Kita coba dengan Yesus. Tapi kalau nggak mati ya harus bekerja untuk Tuhan. Maka saya bilang gitu, Bang asuransi. Saya nggak mau asuransi. Mau mati kayak udah istriku siap, anak-anakku siap. Ya kan? Kok kita semua mati kok. Yang penting mati dalam iman. Itu saudara, ya. Jadi kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Makalah saudara, kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, coba banyak orang punya uang ya. Saya pernah berapa kali tanya orang, kamu mati nggak? Oh nggak bisa Pak, uang saya banyak. Saya nggak mau mati Pak, saya mau menikmati dunia ini. Saya mau di dunia ini. Saya banyak uang, mau menikmati. Apa yang kau nikmati di dunia, dibenci Tuhan. Jangan sampai kita menikmati dunia, tetapi tidak menikmati hadirat Tuhan. Benar saudara? Saya tiap hari doa, nyanyi 1 jam. Nyanyi 1 jam, WL kalah sama saya saudara. Ibu Eva nyanyi 40 menit, saya cek, 45 menit. Saya 1 jam khusus nyanyi teriak-teriak loh, di ruang doa itu.
nyanyi sendiri. Udah sembuh, setiap sembuh tuh. Kalau ku puji, ku sembah, kehadiratmu nyata kan. Jadi kita kalau mau puji Tuhan, ibadah Tuhan, mau usaha apapun, tepi apapun, kita puji Tuhan aja. Jadi kita kalau berdoa udah gitu aja. Tuhan, aku percaya, aku pengantara di surga. Semua dibu dan puasamu. Ya, saya ngomong gimana nih sampai jauh-jauh nih. Karena ya ini tadi ya, mengakui. Jadi mengakui, hiduplah di dalam kegelapan di dunia ini seperti kamu di dalam terang. Ya. Jangan kita di terang, hidup di gelap seperti gelap juga. Kita jadi bunglon. Maka hiduplah di dalam kegelapan seperti kamu hidup di terang. Jadilah saksiku di antara kegelapan, ya temanmu, jadi terang kamu. Bukan di gelap ikut gelap, di terang ikut terang. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau kita hidup dalam kegelapan, teman-teman kita jadilah terang. Seperti kita di dalam terang. Jangan berubah-ubah, jangan redup. Jangan sampai kita tidak dikenal Tuhan. Bahaya sekali ya. Ibrani 7:25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya. Jadi kita harus benar-benar, Yesus itu baik sekali, yang menyelamatkan dengan sempurna. Yang mau datang ya, kepada Allah melalui Yesus. Sebab ia jadi pengantara. Banyak sekali Bible mengatakan dia pengantara. Supaya kita benar-benar percaya bahwa Yesus akan menunggu kita ya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus pada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus pengantara dari kegelapan dosa, dan ini adalah surga, Allah Bapa di sini, itu neraka dan iblis. Ya, Yesus jadi pengantara. Nah, kita yang percaya bisa melalui Yesus, menyeberang dari kegelapan kepada terang, pada surga melalui Yesus. Jadi saudara jangan bertahan di dalam dosa, jangan bertahan di dalam dunia, cinta dunia, ya, nafsu akan dunia, tinggalkan semua. Pikirkanlah, tundukkanlah pikiran kita pada kehendak Tuhan. Ya, Pak bisa susah Pak, nggak apa-apa. Kamu susah, banyak orang susah. Pak saya sakit Pak, semua orang sakit. Maka saya besok ke rumah sakit lagi, doakan orang sakit yang kakinya mau diamputasi. Ya. Besok Senin saya ke sana, doakan orang yang mau diamputasi, dia bawa ke rumah sakit, kakinya mau diamputasi. Tapi saya katakan jangan diamputasi. Sebab diamputasi, orang akan tetap busuk yang lainnya. Tetap aja mati. Saya bilang jangan dah. Saya akan berdoa, ya kalau Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan nggak sembuhkan, minimal kamu mati dalam iman. Ini saya akan doakan dia. Mau diamputasi. Tapi saya bilang jangan. Sampai lutut semua busuk semua. Udah. Saya bilang tenang aja. Saya akan kasih penguatan. Percaya pada Yesus. Di titik-titik terakhir. Percaya pada Yesus. Sampai kamu didorong ke tubuh api. Pasti percaya Yesus. Yesus tolong. Dan orang takut. Aduh Pak. Gini Pak. Udah mati biar aja. Udah. Yang penting mati dalam iman. Ya kan. Kamu nanti begitu mati. Diangkat Tuhan. Kaki kamu utuh semua. Daripada kamu sembuh. Tapi nggak selamat kalau kita takut. Saya bilang, kalau ada orang sakit itu saya katakan jangan percaya, pokoknya percaya Yesus saja. Ekstrim yes. Di dalam Yesus harus ekstrim. Ya kan? Jangan sampai kita ditakut-takuti oleh amputasi lah, nanti matilah. Memang kamu nggak mati juga kan? Orang tua nih nanti saya khotbah juga besok Senin nih. Ya. Aku ada jalan. Maka nih jadi saya garis bawahi dan perantara, jembatan. Ya. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, sekali lagi pembela. Kalau di pengadilan ada pendakwa, ada pembela. Iblis pendakwa. Dia penuduh, pemfitnah, pendakwa, pendusta. Dia mendakwa kita siang dan malam, tapi Yesus di sebelah kita membela kita. Enak kan? Punya Yesus, dia udah di surga, menjadi pembela bagi kita. Jadi dia naik ke surga ini banyak maknanya, banyak keuntungannya, banyak yang Yesus lakukan untuk kita dan kita di dunia. Ya kan? Jadi kita enak saudara, maka kita jadi pembela Yesus enak. Ya, itu. Yang terakhir, yang kelima, kenaikan Yesus memberikan rumah di surga kepada kita. Ya, ini saudara ya.
Ini yang terakhir juga ada 5 set lagi. Jadi masih setengah jam lagi, saudara ya. Oh, Pak Budi lama amat sih. Saudara yang lama berarti saya nggak kerasan gereja loh. Nggak kerasan di gereja, saudara nggak bisa masuk surga. Karena di surga ketemu Yesus terus kan. Kamu masuk surga ngapain? Lu ketemu baca 2 jam di gereja udah nggak tahan. Mau pergi terus, kan? Udah mikirnya enggak. Makan di mana? Kemana? Nggak tahan. Usahanya gini, usahanya gini. Kamu di surga ketemu Yesus gimana? Maka kalau kamu kerasan di gereja, nggak betah di gereja, ya sudah. Kalau 2 jam udah lama, kamu di surga nggak bisa masuk lah, ya kan? Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan dia juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. So, Yesus naik ke surga, dia akan kembali bentuk kita. Menyiapkan rumah bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah, ini 3 nih, nggak apa-apa namanya, aku potong ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat di surga. Rumah kita sudah jadi, dan membuat rumah untuk kita. Rumah kita di sini nggak banjir, ya kan? Ya kan? Nggak kena gempa, ya kan? Nggak ngontrak, nggak mencicil, ya kan? Nggak mencicil, nggak bayar listriknya Tuhan sendiri kan, nggak ada listrik, nggak bayar pam. Semua di sini, rumah kita di surga besar. Kita di dunia rumah kecil aja susah. Udah ngontrak, tagih kontrakan, bingung cari utangan lagi. Kalau ditagih pada ngilang semua. Waduh, di surga rumahnya enak. Dan kita di welcome with Yesus. Dan Yesus jemput sendiri kan. Ya kan? Tempat bagimu, ya kan? Dan apabila aku telah pergi ke situ, pergi ke surga, naik ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dengan membawa kamu ke tempatku. Tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus akan datang kembali, menjemput kita sendiri. Yesus menjemput kita. Bangga kan kita? Dijemput Yesus, ya kan? Kapan itu Pak? Rapture, ya kan? Inilah saatnya Yesus menjemput. Ini yang kita nantikan. Saya doa, Tuhan, cepatlah datang. Aku pengen buru-buru rapture, ya kan? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kalau kita saat ini, besok malam kita mati dalam Kristus, nggak apa-apa. Kita akan tetap rapture. Kalau kita hidup dalam Kristus, mati sebelum rapture, nggak masalah. Karena kita akan dibangkitkan dulu. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dia menjemput kita sendiri. Wah, itu kebanggaan loh. Kita kalau dijemput Pak Jokowi gimana? Bangga banget. Foto-foto terus. Ini Tuhan sendiri. Begitu mengasihi kita. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dijemput, anak-anakku, engkau setia, ibadahnya rajin, engkau berdosa, tidak mencemarkan dirimu dengan dunia, ditarik, diangkat, dan dibawa ke surga. Di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Tapi kita akan dibawa dulu ke langit baru, bumi baru, kerajaan 1000 tahun dulu di dunia ini. Ya. 1 Korintus 15 ayat 51 52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia lagi kan. Apa rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Kita tidak bisa bertobat saat itu lagi. Butuh Tuhan datang, jangan cuma Tuhan ampuni aku ikut. Gak bisa. Sebab dalam sekejap mata, kita akan diubahkan
tubuh dunia ini dengan tubuh kemuliaan. Yang kita sakit sembuh, yang mungkin yang kita pincang kita akan tegap, yang pokoknya tubuh yang kemuliaan baik-baik. Ya. Dan itu sekejap mata. Jadi saudara, kita nantikan rapture, ya. Yang orang dari kubur dia akan bangkit, ya. Orang tua kita dalam Tuhan Yesus dia akan bangkit ketemu kita yang percaya Yesus, dan dipanggil semua, dan semua naik. Dan di dalam dunia, ketika semua naik, di dalam dunia terjadi kekacauan. Pesawat terbang, nabrak gunung, nabrak gedung-gedung, pilotnya rapture, ya kan? Terus di dalam juga kemudian kereta api bertabrakan, mobil-mobil bertabrakan, motor bertabrakan, semua bertabrakan, kapal-kapal bertabrakan, karena yang nyetir semua rapture. Jadi begitu semua naik, itu kekacauan dunia terjadi. Kita tinggal hidup di dunia sangat-sangat mengerikan. Untuk rapture ini saya sering mimpi. Ada 5 kali saya mimpi. Tuhan kasih tahu penglihatan segala tentang kejadian di dunia ini. Ya, jadi kita jangan sampai tertinggal. Pastikan kita diangkat Tuhan. Kalau malam ini kita mati dalam iman, malam ini kita mati misalnya nih, ya kan? Kita akan tetap dibukakan ke surga. Jangan sampai kita ke gereja tidak masuk ke surga. Yesus itu jalan, bukan yang lain. Hanya Yesus. Maka dia naik pergi ke alam maut untuk mengkhotbahi semua orang yang mati dulu. Wahyu 21 ayat 1-5. Inilah akhir hidup kita nanti di dunia selama-lamanya, pindah ke langit baru, bumi baru, ya. Wahyu 21 ayat 1-5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Bumi ini nggak ada lagi. Bumi ini nggak ada lagi, semua akan berlalu, hancur, ya. Dan aku melihat kota yang kudus, ya, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengarkan suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nanti kita di langit yang baru, kita bisa melihat wajah Allah. Yesus ada di tengah-tengah kita. Kemah Allah. Kita melihat itu bersama Yesus. Ciptaannya seperti Adam dulu. Melihat Allah setiap hari. Adam, Hawa, dalam dosa, dia ketemu Tuhan di Taman Eden. Nanti kita akan ada di Taman Eden yang baru. Ya. Maka kita tahan sebentar. Jangan sampai kita hidupnya, iman kita jatuh. Hidup kita nggak lama. Sebentar aja hidup kita. Nggak lama. Kita harus pertahankan iman kita. Jauhi orang yang tidak kenal Tuhan. Yang tidak mau dikhotbahi. Jauhi orang-orang yang bebal. Orang yang kita khotbahi nggak mau. Ajak ke gereja nggak mau. Orang nggak percaya Yesus. Jauhi. Jangan sampai kita kena hukuman yang sama. Jangan sampai kita, ini ada juga di Wahyu yang mengenai Isabel. Jangan sampai, Babel. Jangan sampai kita masuk ke dalam lingkungan di mana orang-orang itu nggak mau kenal Yesus. Tahu itu, kita rugi. Kalau mati kita rugi. Nyesal kita, ya. Dan ia menghapuskan, ini hati, dengarkan ya. Ia menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Di dunia kita sering nangis kan? Aduh Pak, suamiku ngeselin Pak. Pak, istriku ngeselin Pak. Aku udah capek Pak. Aduh Pak, begini. Kita banyak menangis. Duka cita. Di surga nanti, di langit yang baru tidak ada air mata. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak kematian lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan sesuatu baru. Allah mengatakan, yang duduk di atas takhta, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kata Allah itu tepat dan benar. Janji Tuhan tepat dan benar. Jangan sampai kita berkeras kepala, bebal, tidak mau menjadi ciptaan yang baru. Maka nanti di depan saya akan khotbahkan lagi bagaimana kita merubah hidup kita, bagaimana kita menjadi ciptaan yang baru melalui Roh Kudus. Supaya kita tidak gagal di padang gurun, tidak masuk ke tanah Kanaan. Rumah kita bukan di sini, Tuhan. Kita sedang numpang lewat. Kita di padang gurun. Di dunia ini padang gurun. Jangan sampai padang gurun kesusahan-kesusahan itu
menguasai kita. Padang gurun lambang kesusahan, lambang malapetaka, lambang kekeringan, lambang tidak ada apa-apa, tidak ada kehidupan. Jangan sampai padang gurun kita membuat kita jatuh iman kita. Amin, saudara. Masalah kerjaan kita, jangan bikin kita emosi. Waduh, emosi, bercanda emosi, marah-marah, mengutukin orang, kita nanti begini. Itu kita ditipu oleh iblis. Jangan sampai. Maka saya tuh orangnya cuek. Kalau orang begini, udah amat lah. Aku gak urusin yang jelek-jelek. Apa yang enak dengar, aku dengar. Yang gak aku dengar, aku gak urusin. Bener. Mau cecok, mau apa, aku bilang, terserah. Pokoknya aku udah amat. Kalau kamu ngomong yang enak, yang dengar firman Tuhan, yang jadi kesaksian, yang menjadi berkat bagi kita, saya dengarkan. Tapi kok ngomongnya ngomel terus, udahlah, aku iya aja. Ngapain? Jangan sampai kita gagal masuk Kanaan karena kita. Lihat nih, langit yang baru, punya baru adalah Eden untuk semua orang percaya. Lantainya emas. Lantainya ini emas 5 kilo ini nggak ada artinya. Lantai semua emas. Ya kan? Kita punya emas di sini 1 on nggak sampai, mungkin 2 gram, 10 gram saja. Lantainya di sini gede, ngakunya gini. Tangannya emas semua. Ada loh orang terkenal tangannya emas semua, berlian semua. Kalau ngomong, wah kan? Jangan. Emas baru 1 on bangga banget. Nggak masuk surga loh, benar loh. Surga lantainya emas. Aduh, kita di surga ketemu Yesus dan semua ketemu orang-orang yang kita kasihi. Ya kalau kita mungkin ketemu ya engkongnya Estel, engkong Opa Nugroho, dia dari surga, ya kan? Karena hidupnya dari awal sampai akhir pelayanan terus, khotbah pelayanan terus, hidupnya banyak berbuat baik dan dia rajin ibadah. Nanti di surga ibu dia ketemu papanya. Karena apa? Dia sudah dibuktikan, semua orang berkata dia orangnya takut akan Tuhan. Ibadah banyak mana-mana. Nah, saya percaya. Nanti saya ketemu orang juga, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jalan Tuhan, bertemu semua dengan saudara kita tidak akan ada duka cita. Mau nggak ketemu saudara kita yang pendahulu kita? Mau? Tapi kita jangan ketinggalan, ya saudara. Jadi akhirnya tim musik siap, silakan. Jadi kita benar-benar nantikanlah rapture dan kita akan dibawa ke langit baru yang bumi baru, ya ini saudara. Kalau Taman Eden dulu gagal, ya dan Hawa diusir, nanti kita akan kembali ke Taman Eden yang kedua, ya kita bermain singa, ada bermain dengan singa makan rumput. Saudara pernah nggak lihat singa makan rumput? Nggak pernah kan? Nanti di surga ada, di langit baru. Ular nanti bermain dengan anak-anak, ya kan? Nanti singa ini kasih domba nggak mau makan dia, aku nggak suka domba, aku lagi vegetarian, makan rumput aja. Kan? Jadi di surga indah, kayak di Taman Eden, semua berkat Taman Eden yang hilang kembali lagi kepada kita. Tugas kita adalah maknailah kenaikan Yesus. Yesus tidak nganggur di surga, masih bekerja untuk kita, masih menjadi wakil kita, pendoa kita, masih memikirkan kita, supaya kita mau bertobat buru-buru dan naik ke surga. Amin saudara. Kita berada di mana Yesus berada. Jangan berbuat dosa lagi. Bertobatlah saudara ya. Amin.